Baik, kembali ke channel Manber ya. Sudah lama saya tidak mengupload video ya, yang selama ini kita membahas filsafat. Tapi sebenarnya channel yang saya kembangkan ini tidak hanya sekedar membahas filsafat ya, tapi juga membahas isu-isu politik, atau kita membahas berita-berita tentang negara ya, tentang masyarakat yang viral pada akhir-akhir ini, dan kita analisis setajam mungkin bagaimana menurut perspektif hukum misalnya atau perspektif filosofi dalam melihat peristiwa yang semacam ini gitu. Nah, teman-teman sekalian, ada fakta yang mengatakan bahwa hukum kita ini semakin hari semakin merosot. Pada bulan ini banyak sekali terjadi kasus ya, seperti terjadinya kasus penangkapan bupati di mana-mana. KPK sudah mulai aktif lagi dalam mengincar para koruptor, walaupun sebenarnya masih kasus daerah yang dimana sebenarnya masih bisa diselesaikan dalam lingkungan kepolisian, polsek, yang sebenarnya dalam tugas polsek pun itu untuk menangani korupsi di daerah-daerah sebenarnya bisa diatasi, tidak mesti KPK turun tangan. Nah, yang perlu dipertanyakan memang kenapa KPK ini tidak berani untuk melakukan penangkapan dalam kasus-kasus besar. Kenapa KPK ini semakin hari semakin tidak ada nyali dalam menangkap para koruptor besar? Dalam hal korupsi MBG, bahkan diduga ketika KPK sebenarnya pertama kali ingin menyelidik dan menyidik korupsi MBG, bahkan mereka yang mencium indikasi-indikasi korupsi pertama kali, tapi entah kenapa dilimpahkan penanganannya pada kejaksaan. Nah, di satu sisi ada kemauan dari KPK sebenarnya, kalau kita lihat kelihatannya untuk ingin membasmi korupsi-korupsi besar, tapi selalu dihalangi oleh pihak eksekutif. Nah, kalau kita menggunakan kacamata perspektif, bagaimana kita ingin melihat bahwa korupsi ini harus dituntaskan dengan sejernih dan sampai ke akar-akarnya gitu ya, maka ketakutan KPK ini berbahaya, menjadi ladang subur bagi koruptor. Maka koruptor ini semakin berani untuk melakukan tindak kejahatannya. Nah, teman-teman sekalian, di sini pentingnya kita berpikir secara kritis dalam melihat hal ini. Jangan kita menganggap bahwa semua orang yang menangani korupsi itu adalah pahlawan. Jadi jangan kira karena kejaksaan mampu menangani korupsi akhir-akhir ini, berarti kejaksaan itu lebih baik daripada KPK. Belum tentu. Kita harus melihat apa yang melatar belakangi kasus itu ditangani oleh kejaksaan. Jangan kira, oh cuma jaksa yang berani menangani kasus itu, berarti jaksa lebih beringas, lebih bagus daripada KPK. Kita nggak boleh ngambil kesimpulan dari perspektif yang sempit seperti itu, tanpa melihat latar belakang apa yang membuat kasus itu bisa ada di tangan kejaksaan. Kenapa? Karena muncul kasus baru, yaitu Jampitsus, mantan Jampitsus lebih tepatnya, Febri Ardiansyah. Ketika ditemukannya emas 74 kilo dan uang 500 miliar di dalam rumahnya di kawasan Sentul, ya dapat dikatakan menurut kacamata publik diduga kuat itu adalah TPPU. Dia nggak boleh menghindar, dan itu harus dibuktikan dari mana asal-usul uang ini.
apakahnya itu bukan uang dia atau memang benar-benar itu uang milik dia. Itu pengadilan yang akan berbicara. Tapi, nah, teman-teman sekalian, dengan dibukanya kasus ini, terbuka mata kita selama ini bahwa institusi memang tidak serius dalam menangani korupsi. Jadi kita harus lihat apa yang melatar belakangi mereka menangani korupsi ini untuk menunjukkan, untuk menguji apakah memang benar-benar korupsi ini dihadapi secara serius. Persoalan korupsi ini memang benar-benar ditangani oleh orang yang kompeten tanpa ada alasan kepentingan di dalamnya. Jadi korupsi ini apakah memang benar-benar ditangani atau hanya sebagai alat untuk mengkriminalisasi orang, bisa juga, atau alat untuk menyandra orang, bisa juga, atau alat untuk barter kasus. Jadi ada keuntungan-untungan di balik itu semua. Jadi dalam penanganan korupsi pun ada korupsinya. Korupsi di atas korupsi jadinya. Jadi saya nangkap koruptor dan saya harus memeras koruptor itu. Dan ya, peristiwa yang semacam itu bisa saja terjadi ya. Saya bilang bukan itu dilakukan oleh orang tertentu, tapi bisa saja kemungkinan itu terjadi. Banyak orang yang menduga itu suap lah, pemerasan lah, dan sebagainya. Baik, itulah cara berpikir yang utuh dalam melihat suatu persoalan korupsi. Fakta selanjutnya adalah adanya tentara yang menjaga rumah Jampitsus, rumahnya Febri ini. Apa yang melatar belakangnya juga tentara ini menjaga aset pribadi atau rumah pribadi seorang jaksa? Kita tahu secara konstitusional tentara itu mempunyai tugas menjaga pertahanan negara, bukan menjaga aset pribadi seorang jaksa. Kenapa begitu banyaknya tentara menjaga aset pribadi seseorang? Dan lebih fatalnya lagi, itu yang dijaganya itu terdapat emas 74 kilo dan uang 500 miliar lebih. Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Saya tidak tahu. Peristiwa-peristiwa ini ada emas, ada tentara, ada ini begini. Tiba-tiba Direktorat Kejaksaan Agung menghentikan data MBG. Apakah peristiwa ini berdiri sendiri atau saling kait mengait? Apakah peristiwa ini kebetulan terpisah, ditambah lagi kalau saya tidak salah, maaf kalau saya salah, penjaga rumahnya Febri Sutrismo meninggal, diduga karena diracuni. Bisa nggak kita pikir bahwa peristiwa yang kebetulan ini adalah sesuatu yang tidak saling mengkait? Bisa nggak kita ngambil kesimpulan dari peristiwa yang semacam itu bahwa ini tidak saling kait mengait? Susah kita menyimpulkan bahwa peristiwa ini berdiri sendiri. Nah, satu sisi Sutrismo meninggal diduga karena diracun, satu sisi ada temuan emas 74 kilo, uang 500 miliar di rumah Jampitsus, dan diduga lagi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tindak pencucian uang ini. Bahkan ada saham, diduga ya, anak Jampitsus ini punya saham di saham perusahaan itu gitu. Ini menurut majalah Tempo. Nah, peristiwa-peristiwa yang semacam ini kalau kita susun, kita rangkai sedemikian rupa, bisa nggak kita bilang ini tidak ada hubungan satu sama lain? Susah kita. Susah saya menyimpulkan bahwa ini tidak ada saling kait mengait.
tiba-tiba terjadinya pelanggaran prosedur KUHP lagi. Yang awalnya statusnya adalah pelimpahan, tiba-tiba pengalihan. Sejak kapan ya? Kalau ada penyidikan yang dilakukan institusi, tiba-tiba dialihkan ke institusi lain. Itu sudah pelanggaran KUHP yang fatal. Tidak boleh terjadinya peralihan. Ketika misalnya polisi menyidik suatu kasus, dia sudah menemukan tersangkanya, tiba-tiba dialihkan ke institusi lain, dan di situasi itu. Nah, yang kedua, sekali lagi, apa yang latar belakangnya itu terjadi? Kenapa seorang penegak hukum menangani pelanggaran hukum, dan untuk menanganinya dengan melanggar hukum lagi? Jadi berkali lipat dalam kasus ini adanya pelanggaran hukum. Melanggar hukum, menangani pelanggaran hukum dengan melanggar hukum. Dan itu dilakukan oleh penegak hukum. Luar biasa. Maka dapat dikatakan, seperti yang saya bilang tadi, banyak orang mengira, tidak salah orang mengira, bahwa hukum semakin hari semakin merosot. Hukum semakin hari semakin merosot. Nah, disinilah letak kelemahan kita dalam menangani korupsi. Itulah kelemahan penegak hukum kita dalam menangani persoalan-persoalan yang semacam ini. Begitu fatalnya melanggar prosedur KUHP untuk menangani tindak pidana. Dan memang penting juga ketika emas 74 kilo dan uang 500 miliar ini ditemukan, jangan hanya didiamkan saja. Yang paling penting adalah dalam TPP itu follow the money, ikuti aliran uangnya. Jadi saya tidak tadi kita bukan langsung mengatakan, wih ada emas, ada uang, pasti kamu melakukan korupsi, TPPU, nggak boleh begitu. Tapi ada prosedurnya. Kita tanya dari mana aliran uang Anda ini. Nah, pembuktiannya itu untuk membuktikan dari mana aliran uangnya ini, sehingga dia punya emas 74 kilo, uang 500 miliar, dan itu kenapa mesti di bagasi gitu ya? Kenapa mesti di rumah dia begitu banyak uang itu? Kalau itu memang katanya miliknya pengusaha Don Rito ya, yang dimana dia juga orang paling dekat dengan Febri Ardiansyah, kenapa gitu kan? Apakah memang benar itu milik si Don Rito? Dan kalau itu memang benar milik Don Rito, apa-apa. Nah, yang kedua, ketika tentara itu menjaga rumahnya Febri, kenapa ketika digeledah rumahnya itu yang ditemukan malah dokumen biasa? Dokumen, barang buktinya. Jadi untuk apa tentara rela menjaga begitu banyaknya hanya demi menjaga suatu dokumen? Betulkah memang betul hanya dokumen di dalamnya? Nah, semakin orang menutupi, semakin berusaha dia menutupi sesuatu, usahanya itu menimbulkan kecurigaan pada kita. Jadi bukti itu kalau semakin dia tutupi, usahanya itu semakin kelihatan. Ada indikasi korupsi dan menghalangi penanganan korupsi. Jadi memang sekali lagi ini pelanggaran di atas pelanggaran. Dan ini memang harus kita kawal, karena kalau tidak dikawal ini bisa lepas. Kalau kasus ini didiamkan dan tidak ada lagi yang bersuara atas kasus ini kasus ini bisa lepas. Kasus ini bisa diam-diam membebaskan para tersangka, yang dimana itu sudah diduga kuat lah. Kalau orang berpikir awam, udah jelas dia melakukan tindak korupsi itu.
Nah, inilah inilah fatalnya kalau demokrasi itu tidak pernah diwujudkan. Ketika orang mengkritik, ketika orang berpendapat tentang banyaknya korupsi dalam hal ini, selalu dibungkam. Makanya penting sekali dalam setiap kebijakan, dalam setiap tindakan para pemimpin negara ini, para pejabat, itu harus didengar. Karena itu salah satu cara untuk menghambat korupsi. Harusnya ada transparansi publik atau menerima partisipasi publik di dalam penyusunan kebijakan. Dan itu adalah bagian dari demokrasi. Karena jelas di dalam Undang-Undang Dasar kita, Indonesia adalah negara hukum dan suara dan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Disinilah kita pentingnya cara berpikir dalam memahami demokrasi. Kita boleh berpikir secara teknis, tapi kalau kita kehilangan nilai-nilai demokrasi, maka sia-sialah itu. Kenapa? Karena ketika sudah terdesak, selama ini mereka memimpin sesuai prosedur, tapi karena ada kasus tertentu yang menjerat para elit penguasa, khusus elit penguasa ini, hukum menjadi tumpul. Dan ini yang paling kita takutkan. Kenapa? Karena ini merusak presiden hukum kita untuk kedepannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah hukum kita semakin hari, semakin kita pantau, semakin kita mau bersuara atas peristiwa-peristiwa yang terjadi yang begitu merusak citra negara kita sebagai negara hukum. Inilah channel Manber. Maaf kalau ada yang kurang dari setiap apa yang saya ucapkan. Terima kasih.